Satu topik yang Tuhan itu taruh di hati saya buat hari ini. Sekian minggu ini saya sesungguhnya belajar tentang topik ini sejak dari ketika kita 10 hari melakukan membuat Holy Spirit Night. Dan salah satu bahasan yang kita bawa hari itu adalah tentang roh yatim, ya. Dan roh itu Alkitab berkata roh itu di dalam hati kita mengeluarkan testimoni, berseru-seru, bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Apa yang Tuhan nyatakan hari itu di ibadah Holy Spirit Night, kita maraton 10 hari. Saya terus gali dan gali dan gali, karena rupanya sangat banyak orang itu punya hati dan jiwa yang fatherless. Dan bukankah dia ini Tuhan yang selalu mengenalkan dirinya sebagai Bapa? Dan hari ini saya mau ngajar, saya mau sampaikan tentang sonship. Hubungan antara kita dengan Tuhan adalah hubungan antara anak dengan Bapa. Hubungan kita dengan Tuhan kita adalah hubungan antara putra putrinya yang sangat dia cintai dengan Bapa yang sangat baik. Kebanyakan materi yang saya bawakan hari ini sebenarnya saya ambil dari satu buku yang luar biasa, terbitan bertahun-tahun yang lalu. Judulnya Memulihkan Roh Yatim. Bapak ingin anak-anaknya kembali. Tulisan dari Leif Hetland, saudara. Sebagian besar yang saya sampaikan dari buku itu sebenarnya saya kemas ulang. Tapi saya rasa, saya baca buku itu dan jadi berkat. Saya rasa ini yang Tuhan mau ajari kita. Sonship, saudara. Kita baca di dalam Lukas 3:38. Kitab Lukas itu mencatat silsilah Yesus. Yesus anak Yusuf, kemudian anak siapa begitu ya. Dan tibalah di ujung-ujungnya Lukas 3 ayat 38 dikatakan gini: anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi dari mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, blueprintnya, desainnya, roadmapnya, pola hubungan yang dia mau bangun dengan manusia, dengan Adam dan Hawa manusia pertama dan keturunannya, inisiatifnya, desainnya adalah hubungan Bapa dengan anak. Lukas itu sebenarnya murid, bahkan tidak termasuk 12 muridnya Yesus, saudara. Tapi dia tulis dan dia dapat sebuah revelation. Dia tulis begini: anak Enos, anak Set, anak Adam. Adam anaknya siapa? Adam anaknya Allah. Dan dia tulis, saya percaya itu enggak cuman gimmick yang indah, tapi dia tahu hubungan yang Tuhan mau ciptakan, yang Tuhan mau bangun, yang Tuhan mau every day, every single days antara Anda, saya dan dia adalah seperti hubungan Bapa dengan anak. Dan ketika Tuhan ciptakan Adam dari tanah liat, dia mesti napas, dibangunnya dia. Dan ketika Adam mulai membuka matanya, siapa yang pertama kali dia lihat? Yang dia lihat adalah bapaknya. Ketika Adam mulai bisa mendengar, telinganya mulai ada kehidupan dan telinganya terbuka, mulai mendengar. Saya percaya bukan suara singa atau suara burung, tapi yang suara yang pertama kali dia dengar adalah suara Bapa. Wajah pertama yang dia lihat, wajah siapa? Wajah bapaknya. Yang dia lihat pertama, wajah bapaknya. Bahkan termasuk Hawa. Hawa itu bukan lihat pertama lihat Adam. Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Bahan bakunya jauh lebih baik. Wanita-wanita, kenapa wanita engkau lebih kuat lah menurut saya, lebih tough. Kebanyakan wanita, siapa yang setuju sepakat wanita itu lebih tough, lebih tangguh. Lebih tangguh. Coba angkat tangan. Wanita itu lebih tangguh. Yang angkat tangan kebanyakan wanita ini ya. Anda sangat confident sekali ya, saudara. Coba, bener gak sih? Suami istri coba masih tahu lah. Siapa Anda lihat papa mama lah. Siapa yang melihat mama atau wanita umumnya lebih tangguh, saudara? Angkat tangan, saudara. Lebih tangguh, saudara. Yang lain gak tahu, gak jelas, bingung, saudara ya. Tapi bahan bakunya itu lebih bagus loh. Adam itu dari tanah liat, Hawa itu diambil dari tulang rusuk. Jauh lebih strong kan. Tanah liat tuh
sekeras apa sih ya kan? Kayak Play-Doh kan? Bener gak sih? Kayak Play-Doh kan? Tapi wanita dari tulang, engkau lebih tough, engkau lebih tough. Mestinya begitu ya. Tapi ketika Hawa dibangun dari tulang rusuk Adam, Alkitab nyatat gini, dia hidup dulu, diberi napas juga sama Tuhan, sama Bapa. Hidup dulu, melek dulu, dengar dulu. Dan tetap wajah pertama yang wanita lihat, wajah pertama yang Hawa lihat, wajah Bapa, bukan wajah Adam. Suara pertama yang Hawa dengar, suara Bapa. Sentuhan pertama yang pegang, yang nyentuh hidupnya. Jamahan pertama yang menyentuh hidupnya, sentuhan Bapa. Dan emosi pertama yang muncul adalah respon terhadap kasih Bapa. Hawa itu berurusan dengan bapaknya dulu, baru Alkitab mencatat dibawanya oleh Tuhan Hawa kepada Adam, dikenalin gitu. Ini penting buat para wanita yang lajang. Engkau harus berperkara dengan bapakmu dulu, merespon kasihnya, puas dengan wajahnya, konten dengan jamahan cinta dan kasihnya. Baru kemudian dia akan bawa engkau kepada laki-laki yang memang akan bertanggung jawab buat hidupmu. Itu roadmap-nya. Tapi banyak wanita ternyata tidak setangguh yang saya sebut, saudara. Kosong di sini, rapuh di sini dan berkata, aku butuh laki-laki. Padahal mestinya roadmap, blueprint ciptaannya Tuhan itu, Anda akan mendengar suara bapakmu, Anda akan melihat wajah bapakmu, dan puas dengan itu. Engkau akan konten dengan jamahan dan sentuhan kasihnya yang benar-benar menyembuhkan dan benar-benar buat hatimu firm. Lalu dia akan bawa engkau pada seorang laki-laki yang memang dia tunjukkan. Jadi desainnya laki-laki, pria dan wanita, Tuhan mau punya satu hubungan bapak dan anak laki-laki dan anak perempuan dengan engkau. Itu catat dulu di sini. Catat itu di sini. Yang kedua, saudara, Eden adalah sebuah tempat yang disebut, yang bernama a home, sebuah rumah. Taman Eden adalah rumah pertama yang diciptakan bagi pria dan wanita. Tempat yang istimewa di mana surga itu menyentuh bumi, di mana ada connectivity, ada link, ada portal antara surga dan bumi. Surga memeluk bumi. Nah, itu Eden, tempat yang istimewa. Itu tempat yang istimewa, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan peace, ketenangan, shalom, damai sejahtera. Tempat yang sangat diberkati, nggak perlu dipupuk urea, subur sekali. Subur sekali. Dan tidak perlu bekerja untuk makan. Bapaknya menyediakan semua yang diperlukan. Tinggal petik, tinggal ambil. Tapi alasan tempat itu disebut rumah adalah karena di sana ada hubungan keluarga. Di sana ada hubungan cinta, ada hubungan kedekatan, keintiman antara Tuhan, dan konteks hubungannya adalah Bapa dengan anak-anaknya. Tanpa kasihnya Bapa, Eden cuma sebuah tempat yang, taman yang indah gitu. Tempat yang indah. Dubai itu kan punya apa yang kita pernah gitu ya, Miracles Garden. Ya benar ya, Miracles Gardens. Indah sekali udah, keren sekali, indah banget udah. Itu bukan tanah tropis, tapi bunga-bunga tropis tumbuh di sana. Miracles Garden namanya. Eden itu tanpa Bapa, tanpa hubungan, tanpa kedekatan, cuma macam itulah. Cuman macam itu yang dibuat manusia di Dubai itu. Cuman macam itu, atau kebun raya Bogor. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi yang membuat Eden istimewa itu apa? Ada Bapa itu. Lagu favoritnya Pastor Yono lah. I walk in, gimana lagunya? I walk in the garden
Wih, yang bisa nyanyi itu cuman Pak Yono lah. Saya enggak bisa. Lagu favoritnya dia, saudara. Yang membuat Eden istimewa itu apa? I walk in the garden alone, dan tiba-tiba Bapak muncul jalan bersamanya. Itu yang membuat Eden istimewa. Tapi kemudian ketika manusia mulai jatuh dalam dosa, dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Benar-benar begitu makan, matanya terbuka, dia bisa bedakan baik dan jahat. Benar itu. Apa itu pengetahuan baik dan jahat? Selama ini, saudara ya, selama ini dia hidup itu benar tetap punya free will. Buktinya dia bisa milih kok, dia mau makan buah itu atau tidak. Artinya sejak manusia diciptakan, dia memang punya free will. Dia bisa milih, tapi pilihannya nggak banyak, cuman makan atau tidak. Bener ya? Dan sebagian besar, most of the time, yang mereka kerjakan ada arahan, ada guidance, ada kehendak Bapa. Kenapa Tuhan Yesus ngajarin Bapak kami? Tuhan Yesus pengen mulihkan itu. Jadilah kehendakmu dan bukan kehendak kami. Tapi pilihan untuk mengerjakan kehendak Bapa atau kehendak kita sendiri, itu free will. Tapi ketika manusia milih makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia tiba-tiba terbuka akan knowledge yang baik dan yang jahat. Dan mereka punya sebuah skill baru, new skills, kayak di game itu. Skillsnya apa? Kemampuan yang baru untuk mengambil keputusan mandiri tanpa melibatkan Bapa. Tiba-tiba mereka punya new skills, punya kemampuan baru, bisa memutuskan sendiri secara mandiri, mengerjakan sesuatu secara mandiri, kali ini tanpa melibatkan Bapa. Dan muncul dua jenis emosi baru. Sebelumnya cuma ada emosinya cuma satu, sukacita, shalom, damai sejahtera, tenang, happiness. Sejak mereka makan buah itu, mata mereka terbuka, mereka tiba-tiba terbuka pengetahuannya, mulai kenal berbagai macam emosi negatif. Dan dua jenis emosi baru yang muncul akibat dosa pertama dan selalu muncul karena dosa adalah ketakutan dan rasa malu. Ketakutan dan rasa malu. Ketika dosa terjadi, somehow itu menciptakan emosi ini, takut dan malu. Yang aneh, itu bekerja baik pelakunya maupun yang jadi korbannya. Saya kasih contoh. Beberapa orang, loh dia itu ya korban, diciak uangnya sama sahabatnya, tapi nggak berani cerita. Kenapa? Malu. Kok aku goblok men ya? Gitu. Kok aku cek goblok ya bisa ditipu oleh sahabatku sendiri. Jadi nggak berani cerita. Apalagi dia nggak berani cerita sama istrinya. Salah investasi, ya. Salah investasi masuk ke kripto ini barusan heboh banget, ya. Salah investasi masuk robot atau apapun, terus atau diciak temennya, dimakan temennya, malu. Loh dia korban, tapi nggak berani cerita sama istrinya. Takut diamuk. Tapi contoh yang lain, berbagai dalam kejadian kasus pelecehan, sexual abuse, diperkosa, korbannya tidak berani cerita, bungkam. Kok aneh? Rasa takut, rasa malu ini kerja tiba-tiba both side, di dua sisi, baik pelaku maupun yang alami. Loh, padahal dia korban loh, dia nggak bersalah kok, dia nggak berdosa, dia nggak bersalah. Tapi untuk speak up nggak bisa, karena tiba-tiba muncul rasa malu, feeling ashamed, ada yang kurang di hidupku, tidak konten dan tidak utuh. Dan keputusan mandiri, tadi saya katakan bahwa manusia tiba-tiba punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu secara mandiri tanpa pengaruh, tanpa melibatkan, tanpa nanya Bapak. Keputusan pertama yang dia buat adalah mengambil daun pohon ara untuk nutupin ketelanjangannya. Apa itu? Dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri.
Mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka yang memalukan dengan cara mereka sendiri. Maka kita akan melihat orang-orang mulai bisa berbohong, mulai bisa berdalih, mulai bisa menyalahkan orang, menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi. Semuanya itu apa? Menyemat pohon ara dengan cara mereka sendiri, berusaha menutup hal yang memalukan dalam hidup mereka. Membuat diri mereka terlihat benar dalam pandangan mereka dengan cara mereka sendiri. Mereka menyemat pohon ara. Apa itu? Alasan, dalih, pembenaran-pembenaran. Hal kedua yang mereka putuskan secara mandiri adalah lari sembunyi. Karena mereka takut sama Tuhan. Tiba-tiba Bapak itu jadi menakutkan. Mereka takut dari Tuhan, mereka takut dan menjauh dari Tuhan dan hadiratnya. Karena buat mereka tiba-tiba, karena tipu daya iblis tadi itu, mereka tiba-tiba, oh Bapak marah nih, Tuhan akan marah nih, akan menghukum kamu. Dan tiba-tiba kehadiran Tuhan itu jadi sesuatu yang menakutkan buat mereka. Karena mereka sudah merasa sudah melanggar. Nah, dosa selalu menyebabkan rasa takut dan malu. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan secara mandiri. Iblis akan dorong kau dan saya untuk menyelesaikan rasa takut dan malu itu secara mandiri. Siapa yang punya ketakutan? Enggak banyak ya. Karena tadi habis lagunya tak usah ku takut tadi ya. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Saya ini punya beberapa ketakutan yang sangat menonjol, sangat kuat, sangat mengganggu di hidup saya. Saya produk fatherless, saya sering cerita itu, saya pernah khotbahkan dan saya pernah saksikan. Saya itu produk fatherless, singkat yang saya mungkin bisa ulang. Saya punya papa, sampai hari ini masih ada. Cuma papa saya itu sendiri juga yatim sejak usia 11 tahun. Sejak itu dia harus bertanggung jawab pada keluarga, gantiin roles. Peran bapaknya kerja, jaga toko, ngurus kiriman segala macam lah. Buat dia bahasa kasih hubungan dengan keluarga, dengan anak cuma satu, providing, menyediakan, ngasih duit sekolah yang terbaik. Tapi gak ada sentuhan, gak ada pelukan, bahkan even minimum kata-kata. Rasanya father absent dalam hidup saya, tumbuh dari kecil sampai gede. Ketika saya broken heart, patah hati karena cewek, karena perempuan yang saya incer itu melewat ke orang lain, saudara ya. Saya tidak dapat comfort. Yang keluar, gak usah dipikirin, cewek banyak. So true, banyak sih. Survei membuktikan populasi perempuan 2 kali lipat lebih, saudara, dari laki-laki. Bener, tapi yang mau sama saya kan terbatas, saudara ya. Terbatas, nggak usah dipikirin, cewek banyak. Bener, yang mau nggak banyak yang mau. Saya tumbuh itu jadi anak nerd. Dan ini saya akan buka aib, saudara ya. Saya itu tumbuh dengan figur anak nerd yang tersisih dalam pergaulan. Ketika saya tumbuh, saya nggak tahu kenapa postur saya itu paling kecil di kelas. Jadi kalau zaman dulu kan bukan main gadget ya, mainnya tuh fisik. Maka saya ini tersisih. Orang nggak mau setim sama saya. Kenapa? Beban. Apalagi jumlah cowoknya ganjil. Kamu wasit aja. Gitu. Anda ngetawain saya keterlaluan Anda. Kebangetan. Ini aib cerita Anda tertawakan. Itu loh sebabnya kenapa orang jarang cerita aib. Karena Anda menertawakan. Gak apa-apa, bukan itu. Bukan itu poinnya. Saya tahu Anda pasti menertawakan saya. Tapi saya ini tumbuh jadi anak nerd yang tersisih dalam pergaulan. Somehow selera saya adalah Miss Popular, saudara. Orang yang paling cantik di kelas, orang yang paling seksi di kelas. Jangan bilang siapa-siapa, ini aib ya.
Yang saya suka itu adalah yang paling hot di kelas, saudara. Yang paling hot, yang kalau dia masuk kelas semua mata akan set itu ya, noleh, saudara. Itu, jangan bilang siapa-siapa ya. Salah satunya tuh yang roknya paling atas, saudara, di kelas, saudara. Zaman dulu, saudara. Dan anak nerd yang nyapa aja tidak berani, cuma bisa ngelihat dari jauh. Seandainya dia menjadi milikku, itu selalu begitu, saudara. Somehow selera saya Miss Popular. Anda sekarang tahu pilihan saya, istri saya, kenapa saya pilih istri saya, ya toh. Anda bisa lihatlah 20 penari di sini, kalau dia nari, saya nggak tahu dengan matamu lah, tapi mata saya lihatnya dia, saudara. Gitu. Nah, tapi ketika orang nerd, saudara, sependeknya aja, saudara. Ketika orang seperti saya berkali-kali deketin, failed dan segala macam lah, terjadi many things happen. Saudara. Di gereja pun saya akan cari Miss Popular, saudara. WL yang paling cakep, saudara, yang paling diurapi. Nah, itu menciptakan, ketika saya menciptakan apa, saudara? Takut kehilangan. Salah satu ketakutan terbesar saya adalah ketakutan kehilangan akan orang-orang yang paling dekat dengan saya dan orang-orang yang paling saya cintai. Saya nggak tahu dengan Anda, saudara. Anda punya ketakutan apa? Tapi ketakutan itu menciptakan, gak ada yang bagus dari ketakutan. Ketakutan itu kadang-kadang dalam tahap-tahap yang cukup memadai, yang cukup pas lah, yang pas gitu ya. Anda akan ketemu sebuah wisdom lah, supaya nggak terjadi kita harus lebih wise. Tapi kalau berlebihan, itu banyak menimbulkan hal-hal yang buruk sebenarnya. Dan saya dalam berhubungan karena ketakutan kehilangan, sadar tidak sadar, saya mulai, kalau bahasa istri saya itu, mau semua orang nurutin apa yang jadi mau saya. Mulai setting peraturan segala, dikandangin, gampangnya dikandangin, dipagerin, dikungkung, dikerangkeng, supaya nggak kemana-mana gitu. Dan itu bukan cuma sama istri, tapi itu berlaku dengan banyak orang. Ketakutan itu merusak. Saya juga punya ketakutan yang lain. Ketakutan terbesar saya yang lain adalah, saya ini tumbuh di sebuah keluarga yang di generasi di atas saya itu banyak banget mental health issues. Orang depresi, trying to suicide, berusaha bunuh diri, minum obat-obatan penenang. Itu banyak banget. Dari atas keluarga-keluarga saya. Saya ngelihat ketika orang-orang terdekat, keluarga-keluarga terdekat saya dilanda kecemasan mental health yang sangat severe, sangat parah, gangguan kecemasan, dan mulai minum penenang, Xanax dan sebagainya, dan ketergantungan, mulai psikofren, mulai berusaha bunuh diri. Itu geterin hati saya. Dan somehow di alam bawah sadar ini, somehow, saudara ya, muncul gini, jangan aneh-aneh lah, jangan masuk sebuah ranah wilayah yang out of control, yang chaos, saudara. Sudahlah, jangan main investment yang aneh-aneh, yang terlalu risky, jangan ambil resiko terlalu besar. Itu membuat saya tidak suka dengan situasi yang chaos, yang out of control. Sekali lagi itu menimbulkan respon yang salah. Respon salahnya apa? Saya berusaha ngatur semuanya, bahasa saya, dengan wisdom, dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan keteraturan, dengan kedisiplinan. Mulai mengatur semuanya, baik kerjaan, waktu, tanggung jawab, keuangan, termasuk orang-orang di sekeliling saya. Bahasa saya akan tetap bahasanya bagus banget, wisdom, ngatur, hikmat,
bijaksana pakai ayat. Bahkan pakai ayat toh. Tapi semuanya kalau kita mau jujur dalam di sini ini keluarnya apa? Takut. Takut chaos. Situasi berjalan tidak terkendali, saya tidak sanggup tanggung bebannya, jangan-jangan gue ikutan depresi seperti mereka. Kira-kira gitu. Dan semua orang suka diatur dan mulai muncul peraturan-peraturan yang not necessary. Dan itu jadi beban buat banyak orang. Dan ketakutan itu opposite-nya apa, saudara? Ketakutan itu lawannya apa sih? Bukan berani loh, iman. Ketakutan itu selalu ngomong gini, what if? Bagaimana jika? Ketakutan itu selalu membayangkan di depan, bagaimana jika titik-titiknya itu something bad, itu sesuatu yang buruk. Bagaimana kalau tiba-tiba nanti aku sakit? Bagaimana kalau tiba-tiba ada cowok deketin istriku? Bagaimana kalau tiba-tiba kehilangan kerjaan? Bagaimana kalau tiba-tiba, pokoknya what if, dan ujungnya itu semua titik-titiknya isinya semua yang buruk. Itu ketakutan. Iman itu bukan denial, something wrong kita deny, kita sanggah, kita deny lah, enggak, bukan. Tapi iman itu berkata gini, wah, sekalipun misalnya nih kerjaan lagi sepi, meskipun demikian, nah ini iman itu akan berkata, meskipun demikian, wah, kok toko lagi sepi, meskipun demikian, aku percaya Tuhan menyediakan. Anda lagi berkonflik dengan suami atau istri, aduh gimana nanti kalau ini tidak selesai? Bagaimana what if, bagaimana kalau ini makin ribut terus? Bagaimana kalau lagi berantem gini muncul perempuan lain? Bagaimana kalau lagi berantemnya begini, nanti dia tidak mau kasih aku nafkah lagi? What if? Itu ketakutan. Dan ketakutan what if-nya terlalu banyak, listnya banyak, menenggelamkan kita ke jurang yang sangat dalam. Tapi iman akan berkata, waduh, aku memang lagi ngalami yang tidak mudah dengan keluargaku, tapi meskipun demikian, aku percaya ada Tuhan akan menyelesaikan, merancangkan yang baik. Aduh, kok ternyata kolesterolku tinggi ternyata, ya? Meskipun demikian, aku percaya ada Jehovah Rafa akan menyembuhkan. Bahasa ketakutan adalah bagaimana kalau, dan titik-titiknya isinya semua yang jelek. Tapi bahasa iman adalah event yang buruk di depan matamu, engkau berkata, meskipun demikian, atau simpelnya kau berkata, but God, tapi Tuhan akan ngubah ini jadi kebaikan. Tapi Tuhan pasti tolong aku tepat pada waktunya. Tapi Tuhan akan menyembuhkan aku. Tapi Tuhan akan beri jalan keluar. Tapi Tuhan akan breakthrough, kasih breakthrough. Itu iman. Dan di dalam ketakutan dan rasa malu, nggak ada satupun dari Adam maupun Hawa yang berinisiatif mengaku dosanya. Aku yang salah, aku yang salah. Gitu. Seandainya Hawa berkata, Bapak, aku yang salah, aku yang jerumusin Adam. Dan Adam berkata, tidak, aku kepala keluarga, aku suaminya. Meskipun dia ngajak, kalau aku bilang no, mestinya tidak, aku yang bertanggung jawab. Menurut saya ceritanya kan beda. Ceritanya kan beda, saudara. Apa yang Tuhan minta sebenarnya ketika kita berdosa? Mengaku. Ayatnya berkata, mengakulah dosamu, ya kan? Maka aku setia dan adil, aku akan membenarkan engkau dan mengampunimu.
Kadang-kadang saudara, kita ini mesti ngaku, loh saya ini mengungkung misalnya keluarga saya, ring satu inner circle saya, tim pastoral saya misalnya, dengan aturan-aturan yang sangat Farisi misalnya. Saya kan tidak berhutang untuk ngaku pada saudara. Bener ya? Bener kan ya? Saya punya misalnya berkonflik dengan pasangan, dengan istri, dengan anak misalnya, saya kan tidak bersalah pada Anda. Dengerin ini baik-baik. Ketika kita berdosa, kita perlu mengaku kepada Tuhan dan kepada orang yang kepadanya kita berbuat salah. Untuk apa? Untuk dapat pengampunan. Untuk dapat pengampunan. Tapi kadang-kadang saudara, kita perlu ngaku. Seperti saya nih ya, gembala ngaku pada jemaat, ngaku kepada sahabat-sahabat terdekat. Alkitab nyatet gini, selain kita butuh pengampunan, Alkitab ngomong gini, hendaklah engkau saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. 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 Saya punya ketakutan kehilangan orang-orang yang saya cintai. Dan itu sometimes uncontrolled, saudara. Di titik-titik yang uncontrolled, yang benar-benar, gampangannya gini, simpel saudara. Simpel saudara. Saya yakin Anda tidak banyak seperti ini. Saya itu kalau istri saya jam 10 malam belum pulang, hati saya nggak tenang. Loh, bukan mikir sama siapa, bukan. Cuma nggak tenang aja, nggak tenang. Dan itu nggak sehat. Itu nggak sehat. Kalau saya cerita ini dengan mengaku, saya berharap saya sembuh. Bukan pengampunanmu yang saya harapkan, tapi saya berharap saya sembuh. Supaya ayat itu terjadi. Anak-anak muda lah, makanya saya kemarin bilang sama anak-anak Yud, kamu kalau kebelet pengen nonton itu ya itu kan, kamu sebenarnya kalau nonton begituan, kamu salah sama dirimu sendiri, berdosa sama dirimu sendiri daripada Tuhan yang menciptakan hidupmu, tubuhmu. Tapi ada yang aneh. Coba aja ketika kamu sudah mulai buka Google-nya, ya dah, mulai nyalain VPN-nya, kamu WA saya, Pak Gem, saya pengen nonton film porno. Pasti sembuh, pasti berhenti, pasti sembuh. Kenapa? Karena mengakui itu menyelesaikan ini loh. Ras dosa itu menyebabkan rasa takut dan malu. Kalau rasa malumu, ini bukan maksudnya malu-malu, ini tidak tahu malu, bukan saudara. Tapi gini loh, dosa itu bukan sesuatu yang engkau, mestinya kita ini keluarga. Ya, Hananel cinta itu harusnya jadi keluarga. Makanya bertobat, kalau saya orang cerita aib jangan ditertawakan. Karena keluarga. Tapi mestinya gini, ketika seseorang mengaku dosanya, mestinya habit keluarga, nggak ada yang merasa malu. Kejadian ngomong gini, Adam dan Hawa mereka berdua telanjang. Mereka bisa jujur apa adanya, cerita kejatuhannya, cerita kelemahannya, cerita iniquities-nya, errornya, kecenderungannya, dan tidak merasa malu dan tidak dipermalukan. Harusnya keluarga itu seperti itu. Harusnya keluarga seperti itu, dan keluarga di tempat ini harus kita menuju ke sana. Karena dosa membuat orang merasa ashamed, merasa malu ketika dia cerita sesuatu yang buruk, entah dia pelakunya, entah dia korbannya. Tapi mestinya keluarga ini didesain tidak ada ashamed lagi di antara kita. Rasa ashamed itu muncul karena dosa, dan kasih melenyapkan ketakutan. Saya berdoa kita mulai culture baru, culture Eden.
Kita ini bisa jujur apa adanya, dan kita tahu kita nggak perlu merasa malu dengan saudara kita, dan kita tahu pasti kita tidak akan dipermalukan dan diaibkan. Mereka mulai belajar berbohong, menutupi, bersembunyi, nyalahkan yang lain, memulai proses keakuan di mana mereka harus mengatasi rasa malu dan takut karena dosa mereka dengan cara mereka sendiri tanpa melibatkan Bapa. Ini apa? Proses keakuan, sehingga mereka merasa harus mengatasi rasa takut ini, rasa malu ini dengan cara mereka sendiri. Ini apa? Ini roh yatim, saudara. Roh yatim. Bapak itu tidak akan menerimaku, bapak marah, bapak jahat, gitu. Bapak bohong. Katanya kalau makan ini mati, ternyata nggak mati kok, gitu. Emang nggak mati hari itu. Kan bapak bilang kalau kamu makan ini, kamu akan mati, gitu. Mereka makan itu langsung mati nggak? Enggak. Tapi satu hari Tuhan kan 1000 tahun manusia, dan umur mereka berapa? Nggak sampai 1000. Artinya apa? Dalam satu harinya Bapak mereka mati. Bener, Bapak nggak bohong. Tapi mereka makan, loh kok nggak mati? Oh berarti Bapak bohong. Salah persepsi, beda hitungan. Tapi asumsi ini Bapak bohong, nggak bisa dipercaya. Sehingga mereka melari dan berkata, gak bisa dipercaya. Roh yatim ini berteriak, pokoknya semuanya jalan sendiri aja, atasi sendiri aja, Bapak bohong. Roh yatim ini bermanifestasi dengan dua jenis, saudara, dua cara, agamawi dan pemberontakan. Seperti contoh anak sulung dan anak yang bungsu. Slide saya kok masih banyak ya. Roh yatim ini akan bangkit dalam dua manifestasi. Yang pertama memberontak seperti anak bungsu, dan bermanifestasi dengan agamawi seperti anak sulung. Roh yatim akan menghembuskan ketakutan untuk mendekat dengan Bapa dan menggantikan kontak dan hubungan yang intim dekat dengan Bapa. Untuk itu mereka akan membuat sebuah praktik dan hukum agamawi untuk mengelabui dirinya sendiri dan orang lain bahwa mereka orang yang baik, orang yang baik, soleh. Mereka buat hukumnya sendiri dan agamanya sendiri. Tuhan itu tidak pernah datang membawa religion. Tuhan itu maunya relations. Roh agamawi itu apa? Karena tidak bisa punya relation dengan Tuhan, diganti semendekati mungkin. Apa yang mendekati relation? Religion. Ke gereja 2 jam, kasih persembahan, itu soleh gitu. Nyanyi, pakai kalung salib, soleh gitu. Sekarang kan tidak cukup salib ya, merpati, mahkota, kerup, apalagi hati, api, soleh. Kalau ini yang kau pakai, align dengan di sini, hatimu ke Tuhan. Kau pakai merpati dan kau dalam hati, Roh Kudus tuntun aku. Itu relation. Kalau kau pakai tabut di tanganmu, pakai bandul ini tabut, dan di hatimu, Tuhan, aku pengen bertemu muka dengan engkau di tempat yang paling dalam. Kerinduanku tiap hari ketemu engkau di tempat yang paling dalam. Itu relation. Tapi kalau engkau tidak punya face to face encountering dengan Tuhan, engkau pakai tabut di sini supaya orang mendapat kesan engkau orang yang soleh, mengejar kekudusan. Itu religion. Dan menciptakan rasa aman, orang tidak akan menghakimi aku selama kalungku tabut, selama bajuku profetik. Tiba-tiba muncul agama baru,
Kristen prophetic. Kristen prophetic. Saya sedang bicara keras buat diri saya sendiri juga. Tuhan tidak pernah datang bawa religion, Tuhan datang tawarkan, pulang nak. Aku rindu bertemu muka dengan engkau, meluk engkau. Agamawi adalah mengemas Tuhan, mengemas Bapa, mengemas Allah dalam versi yang manusia bisa terima, dan bukannya mengejar hubungan yang sejati dengan Tuhan. Itu agamawi. Tapi roh yatim juga memberi pikiran bahwa Bapa itu jahat, tidak dapat dipercaya. Tipe saya di situ kurang dipercaya. Interpretasi kita terhadap firman-Nya dan pribadi Allah ternoda oleh ketakutan dan kehadirannya dan rasa malu karena dosa. Dan hukum-hukum Allah itu bukan jadi sebuah guidance, sebuah tuntunan karena kasih, tapi sebuah larangan semena-mena yang membatasi dan merugikan kita. Seperti Adam dan Hawa berpikir, loh ini dilarang makan buah, ternyata supaya kita jangan tahu apa-apa, jangan tahu banyak gitu. Tuhan tidak mau kita tahu sesuatu yang Dia tahu gitu. Respon seperti ini menyebabkan sebuah pemberontakan, langsung ngambil sisi opposite begitu. Agamawi versus pemberontak, anak sulung mewakili tokoh agamawi, anak bungsu mewakili pemberontak. Dan agamawi itu akan membuat seseorang bekerja dan berfungsi baik, tapi tidak punya hubungan dan tidak mengerti hati ayahnya. Mentalitas agamawi adalah mentalitas budak dan bukan anak, bukan sonship tapi servanthood. Bukan sonship tapi hamba, bukan anak tapi hamba. Tidak dapat menyikapi dengan proper, dengan tepat, dengan pas kasih, kepedulian, kemurahan ayahnya. Roh yatim ingin menciptakan yatim-yatim yang lain. Seperti anak sulung ngomong gini, loh aku ini kerja keras gak dapat apa-apa kok enak dia begitu. Roh yatim akan pingin orang ikut menderita seperti penderitaannya. Tidak tahu bahwa dia bisa menikmati milik ayahnya tanpa kerja lelah, bayar sesuatu dengan effort, dengan kerja keras. Dia tinggal pulang, ambil satu lembu, "Pah, aku pengen makan batibul panggang." Bisa. Dia tinggal pulang, buka kulkas ayahnya dan keluarkan apapun yang dia mau untuk dia nikmati. Gak bisa mikir. Tapi sisi yang lain, anak bungsu dengan ciri pemberontakannya, dia ingin memiliki kendali penuh atas hidupnya tanpa bimbingan persetujuan ayahnya. Ingin bebas, merdeka, tidak mau diatur-atur. Sengaja menempatkan diri pada oposisi yang berlawanan, memuaskan semua hasrat kedagingan dan hidup dengan liar. Perhatikan ini saudara, menginginkan makanan babi. Menurut saya selapar-laparnya Anda mau gak sih makan pakan ternak? Hah? Belum tahu ya, gak pernah selapar itu ya. Belum tahu sih, belum pernah selapar itu. Tapi saya rasa nih, misalnya saya puasa Ester 3 hari gitu, saya dikasih makan babi juga saya mungkin tidak mau sih sebenarnya ya, tidak tahu deh. Tapi ini saudara, pemberontak ini akan menginginkan bahkan makanan-makanan binatang yang bukan untuk manusia. Sebuah naluri-naluri kebinatangan mulai muncul. Dan anak ini secara Taurat harusnya dihukum mati karena degil dan pembangkang. Itu ada di Ulangan 21 ayat 18. Ini agamawi dan pemberontak. Perhatikan ini saudara, ketakutan hanya bisa disingkirkan dengan kasih yang sempurna. Satu Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Anda pernah dengar begini, anak takut melakukan sesuatu karena takut papah marah, takut mamah marah. Perhatikan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau anakmu masih takut mengaku sesuatu kepadamu,
Istrimu takut mengakui sesuatu kepadamu. Suamimu takut mengakui sesuatu kepadamu. Menyampaikan satu berita kepadamu itu takut. Artinya ini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya apa? Kasihmu belum sempurna. Kasihmu belum sempurna. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Saya suka bahasa ini, isi Inggris, saya bacakan. Any person who knows that God loves him will not be afraid of God. Setiap orang yang tahu bahwa Bapa itu mengasihinya tidak akan takut kepada Bapa. This love causes us not to be afraid. Cinta ini, kasih ini akan membuat kita nggak merasa takut. Beberapa orang itu punya ketakutan kepada Tuhan. Ini bukan takut yang dalam arti auto hormat gitu ya. Hormat, takjub, respect, bukan. Ini takut yang menjauh. Ketakutan yang menjauh. Bukan takut yang datang kepada Tuhan itu dengan hormat, dengan takjub, kagum. Bukan. Juga tersungkur tapi mendekat, bukan. Ini jenis takut yang menjauh. Beberapa orang punya rasa takut untuk dekat pada Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu akan menghukumnya, sehingga kalau seseorang itu takut, merasa ketakutan dengan Tuhan, dia itu sesungguhnya belum benar-benar mempercayai Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan itu mencintai dia. Kasih itu, kalau Anda ketemu kasihnya, maka tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kalau Anda masih mendekat Tuhan itu takut, artinya kita belum ketemu kasih yang sempurna. Hari ini beranikan diri masuk lebih dalam, biarkan dia sentuh kita, karena kasihnya itu melenyapkan ketakutan. Melenyapkan ketakutan. Rasa malu hanya didapat ditutupin dengan kebenaran Kristus yang memerdekakan. Tadi rasa takut dilenyapkan dengan kasih Tuhan, tapi rasa malu ditutupin dengan kebenaran Kristus yang memerdekakan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau jadi kaya, dan juga pakaian putih supaya kamu memakainya, dan agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Rasa malu itu bukan diatasi dengan menyembunyikan diri atau pakai topeng atau pakai, saya berkata bukan make up jasmani ya, tapi make up di jiwa, dengan tampil baik, dengan tampil meyakinkan, dengan tampil confidence. Banyak orang di luar itu tampil confident, di dalam sini rapuh dan ashamed banget, sangat merasa ashamed. Saya sungguh berdoa, rasa malu kadang ketika pertama kali kita mengaku, ayatnya berkata sekali lagi, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Sembuhnya itu juga bahasa yang lain berkata utuh, wholeness. Anda tahu, rasa malu itu bukan keutuhan, bukan wholeness. Kadang-kadang ketika kita mengaku pertama kali kelemahan kita, aib kita, penderitaan kita, rasanya malu, feel ashamed. Tapi begitu Anda mulai cerita pada orang yang tepat, support system yang mencintai Anda, keluarga yang mendukung, tiba-tiba ada kesembuhan dan ada keutuhan. Ternyata ini tidak malu-maluin amat kok. Ini bukan sesuatu yang memalukan. Ternyata orang lain bisa menerimaku. Ternyata orang lain bisa mengasihiku, even though sekalipun aku punya banyak cacat.
Dan tiba-tiba kita jadi sembuh, kita jadi utuh. Tapi yang kedua, kalau kita datang ke Tuhan, Dia pakaikan. Hari itu Tuhan gantikan. Kok pakai daun ara? Nggak bisa nak, nggak bisa. Kamu butuh baju yang lebih baik. Apa itu? Kulit hewan, ya. Dan itu bicara tentang penebusan. Penebusan. Kau nggak perlu khawatir dengan ketelanjanganmu yang memalukan. Engkau nggak perlu lagi feel ashamed. Aku menebus engkau dari lumpur yang paling dalam, dari dosa masa lalumu, dari dosamu 20 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, minggu kemarin, 5 menit yang lalu. Dan aku setia, bahkan sampai kekekalan, akan terus membasuh engkau. Perhatikan ini saudara, tinggal sedikit. Yesus ngomong gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Yesus ngomong gini loh, kita ini kan lihat Yesus lah ya, mati buat kita. Tapi itu belum segalanya. Yesus ngomong gini, aku ini cuma jalan. Aku mati ini cuma jalan supaya kamu nyampe kepada Bapa. Itu yang paling penting. Aku ini cuma jalan supaya kamu bisa balik kepada Bapa. Lewat aku, kamu akan sampai kepada Bapa. Jangan sampai nggak nyampe ya, gitu. Ini penting. Justru aku mati supaya kamu kesambung lagi dengan Bapa. Itu yang Yesus mau sampaikan. Jangan berhenti pada Yesus, jangan berhenti pada ngucap syukur karya salibnya menyelesaikan dosa kita. Tapi Yesus berkata, jangan lihat aku tok. Lewat aku kau akan ketemu Bapa. Betapa pentingnya hubungan Bapa anak, saudara. Betapa pentingnya. Perhatikan ini, Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus bilang gini, aku mati, aku bayar kau dengan lunas, nanti aku kirim penolong yang lain. Kau tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Aku kirim Roh Kudus tinggal di hatimu. Dan ini fungsinya Roh Kudus. Sebab kamu tidak menerima perbudakan. Perhatikan, yang membuat kamu takut lagi. Dengerin ada. Sekali lagi dia ngomong tentang ketakutan. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Dosa itu membuat ketakutan. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak, maka kita juga ahli waris. Perhatikan ini saudara ya. Yesus berkata, jangan cuma berhenti di aku, ketemu aku, juru selamat. Karena aku ini justru menyelamatkanmu, supaya aku jadi jalan kamu nyampe ke Bapa. Roh Kudus, aku masuk tinggal di dalam hidupmu. Kamu jangan puas dengan rohnya di dalam kita, memberi sukacita, damai sejahtera, karunia roh. Ujungnya, tujuan akhirnya dia akan terus ngomong, bersaksi, bercry out dan berseru, kamu anak Bapa. Jangan sampai enggak menikmati janji, jangan sampai enggak menikmati warisan, jangan sampai enggak menikmati privilege-mu sebagai anak Bapa. Klaim itu, isi kulkas bapakmu. Klaim itu, keluarkan itu. Semua isi gudang perbendaraan bapakmu di sorga. Kamu anaknya, kamu layak, kamu privilege, kamu berhak. Perhatikan, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, cara kerjanya berusaha mengafirmasi, berusaha meyakinkan, berusaha mendorong kita, berusaha menyeret kita supaya kita nyampe ke Bapa. Betapa pentingnya identitas kita sebagai anak Bapa. Sangat penting. Sangat penting. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tapi ada syaratnya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Apa maksudnya menderita? Yang pertama, yang pasti, menderita karena engkau harus menyangkal dirimu. Iya toh? Menderita loh saudara ya. Menyangkal diri itu menderita.
Tapi yang kedua, engkau menderita apa? Bagi pekabaran Injil. Saya ini baru dengar, waduh, hati saya bergejolak, saudara. Saya dengar satu tim kita yang di Papua yang namanya Angels itu, dia masuk ke Wondama, Teluk, daerah-daerah yang sangat jauh. Tiba-tiba badai, saya nggak tahu lah apa badai atau angin, nggak disebutkin, tapi kapalnya guling. Kapal yang guling. Saya dengar ada korban jiwa, tapi puji Tuhan dia selamat. Tuhan menjagai. Itu apa? Itu penderitaan. Penderitaan untuk apa? Untuk pekabaran Injil. Pekabaran Injil. Menderita bersama Kristus juga ketika ini loh saudara, Anda dijahati. Loh, kalau dijahati itu membalas dengan kebaikan, menderita nggak sih? Ayo, siapa yang dijahati, diperlakukan jahat? Alkitab bilang berkata gini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi siapa yang bisa melakukan dengan hati bergembira? Haleluya, puji Tuhan. Smile, saudara. Tak masakin ini makanan kesukaannya dengan sukacita, saudara. Masakinnya sambil nangis bercucuran air mata kan? Penderitaan kan? Tapi itu penderitaan, menderita bersama Kristus, saudara. Anda berkali-kali dikhianati dan engkau melepaskan pengampunan. Uangmu dibawa lari dan engkau melepaskan pengampunan. Itu menderita. Tapi itu yang membuat engkau akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Amin, saudara. Perhatikan ini, ada 2 slide terakhir. Pulang. Lalu ia menyadari, next slide, saudara. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi pada bapakku dan berkata padanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Perhatikan ini. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia datang dan pergi pada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Perhatikan, tadinya dia mau ngomong, aku gak layak jadi anak Bapa, jadikan aku salah satu hamba, budak. Dia belum sampai keperucut ngomong tentang budak, saudara. Tapi ayahnya berkata pada hambanya, lekas yang pertama apa? Bawa jubah. Tapi saya mau berhenti di sini dulu. Banyak anak hilang, pulang. Berhasil pulang. Berhasil pulang dari dunia dugem mabuk itu ya. Berhasil pulang balik ke gereja, balik ke Tuhan. Tapi jati dirinya sebagai anak tidak kembali. Karena tiba-tiba akan muncul yang seperti ini loh, ide seperti ini. Aku tidak layak jadi anak bapak lagi, biar aku kerja. Biar aku kerja. Biar aku bayar dengan kerja. Aku mengecewakannya again and again. Aku sudah menghabiskan semua jatahku. Aku kerja. Dia berhasil pulang, tapi hubungan itu gak pernah kembali. Perhatikan ini, banyak anak-anak bungsu, anak-anak hilang, berhasil pulang, tahu jalan pulang akhirnya, kembali pada bapaknya. Tapi identitasnya gak pernah balik. Dia jadi seperti anak sulung, ada di rumah bapaknya, gak berasa jadi anak. Ada di rumah bapaknya, tapi identitasnya di sini, aku hamba, aku kerja. Aku kerja, aku pelayanan. Dan menjadi sangat agamawi. Perhatikan agamawi itu, engkau akan bahkan performing well. Performing well. Tapi bahkan tidak tahu privilege apa yang kau punya sebagai anak Bapa. Dan ini loh privilege yang kau punya sebagai anak Bapa. Ayahnya berkata pada hambanya, bapaknya ini tahu, wih ini kalau di entertain pikirannya, stop. Kamu tidak perlu berpikir jadi kacung. Ayahnya berkata pada hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik.
Menurut saya dia ambil dari lemari baju ayahnya, saudara. Siapa yang punya jubah terbaik di rumah itu? Ayahnya. Menurut saya dia ambil di lemari baju ayahnya. Ayahnya berkata pada hambanya, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu padanya. Hal pertama yang dia berikan apa? Identitas. Yang dia berikan apa? Jati diri. Yang dia berikan apa? Status. Dan kenakan cincin pada jarinya. Cincin bicara apa, saudara? Covenant. Cincin bicara apa? Otoritas. Di zaman itu, oh pembayaran ya, tagihan ya. Dia cuma perlu pakai cincinnya, jebret. Dia ACC itu, ceknya cair, saudara. Cincin bicara otoritas. Yang berikutnya dia berikan sepatu. Sepatu ngomong apa? Sepatu tuh ngomong, anak ini berkata, I'm done. Aku sudah selesai. Aku ini kan jadi budak aja. Tapi bapaknya berkata, kasih sepatu. Sepatu ngomong apa? Journey di depan, perjalanan di depan. Sepatu bicara apa? Rumah sakit yang kau harus injili. Sepatu bicara apa? Orang-orang di jalanan demi jalanan yang kau harus jalan, kasih makan dan beritakan Injil. Sepatu bicara apa? Pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi kota yang kau harus datang. Kau ngajar musik, bangun pasukan, ajari mereka kecapi yang mengalahkan binatang. Sepatu bicara apa? Kau pergi ke sekolah-sekolah, bangkitkan generasi. Sepatu bicara apa? Engkau datang keluarga demi keluarga dan bawa pemulihan keluarga. Sepatu bicara tentang perjalananmu dan kerelaanmu memberitakan Injil. Many things will come, the best is yet to come. Engkau tidak harus berakhir jadi budak di rumah bapakmu, nak. Dia akan bawa kau ke bangsa-bangsa. Bukankah ayat yang berkata, anakku, hari ini ulang tahunmu, minta bangsa mana yang kau mau untuk kuberikan kepadamu. Sepatu bicara itu, saudara, jatahmu, perjalananmu. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ini bicara tentang covenant sekali lagi. Covenant itu pertama kali ketika Abraham, Tuhan suruh Abraham menyembelih lembu. Dan itu darah banjir di antara kiri dan kanan potongan lembu. Abraham jalan di tengah darah itu menghampiri Tuhan. Itu covenant. Dan dia sembelih lembu. Dia Tuhan berkata yang pertama, nah pelukanku ini tidak kaleng-kaleng. Dia datang, dia peluk anaknya, dia berkata, nah ini tidak kaleng-kaleng, nak. Aku sungguh mengasihimu dan setelah ini kau terikat padaku dengan sebuah covenant yang baru. Tapi lembu itu juga berkata, nak, ini punyamu. Ini punyamu. Kau gak perlu makan makanan babi. Kau gak perlu pingin makanan babi. Kau tinggal buka kulkas bapakmu, fridge of your father. Maka engkau akan nikmati pesta yang terbaik. Jangan pingin makanan babi, nak. Aku sediakan pesta yang terbaik. Tapi bapak itu baik loh, saudara. Dia tidak berhenti pada anak bungsu. Ketika si sulung ini tantrum, ketika si sulung ini senewen, saudara, anak yang sulung berada di ladang. Ketika dia pulang dekat ke rumah, dia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu manggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu kembali. Ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena dia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung dan dia tidak mau masuk. Ngambek, saudara, tantrum. Dia gak mau masuk. Perhatikan,
Perhatikan, ayahnya keluar. Kamu tidak mau masuk, aku keluar. Dia jemput, dia samperin. Dia bukan bapak yang kamu tidak mau ngerti, ya udah tidak usah ikut makan. Kamu bersamaku, kamu udah bersamaku sekian tahun. Seumur hidupmu kamu dengan aku. Masa kamu tidak mengerti hatiku? Ngamuk nih. Ya udah tidak usah makan. Puji Tuhan, dia bukan bapak yang seperti itu. Dengan rendah hati dia keluar, bicara dengan dia. Tapi dia jawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak, belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tapi padaku belum pernah bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nggak minta lembu loh. Dia dengar adiknya dipotongin lembu. Lembu sama kambing gede mana? Lembu ya jauh ya, mungkin harganya 5 kali lipat. Dia bilang, aku anak kambing aja aku nggak dapat. Asumsinya dia itu keliru, salah kaprah. Dan perhatikan ini. Tapi baru saja datang anak bapak memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku. Dan dia cuma tutup dengan 5 kata, saudara. 5 words. All I have is yours. All I have is yours. Kamu mau pilih kambing 3 bulan, 3 tahun, ambil aja. Mau pesta 7 hari, pesta aja. All I have is yours. Anda tahu kenapa Tuhan itu tutup di kitab Maleaki? Maleaki itu kan sesaat. Ya ada jangkanya cukup panjang sebenarnya. Tapi kenapa sih kok di Maleaki 4 ayat 6? Maleaki itu kan satu kitab sebelum Matius, sebelum perjanjian baru ya. Benar-benar Anda tahu kenapa sih kok di ayat terakhir di perjanjian lama, Maleaki 4 ayat 6, sesaat sebelum perjanjian baru, sesaat sebelum cerita tentang Yesus mati buat kita. Dan dia berkata, aku mati supaya kamu nyampe kepada Bapa. Dengerin ini, 1 ayat sebelum perjanjian baru, 1 ayat terakhir di perjanjian lama ngomong gini, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak balik pada bapaknya. Kerinduannya itu anak-anak pulang. Kerinduan bukan cuma pulang datang ke gereja rajin, tapi hati. Karena Anda bisa ada di gereja di Hancin ini 2,5 jam ini, tapi hatimu tidak pulang. Bahkan kau bisa kerja pelayanan, menabur sangat banyak, tapi hatimu nggak balik kepada Bapa. 1 ayat terakhir di perjanjian lama. Dan itu kerinduan Bapa, supaya hati Bapak berbalik pada anaknya dan hati anak balik pada bapaknya. Betapa rindunya dia berkata peluk dan berkata gini, nak, all I have is yours. Ayo taklukkan Papua. Ayo taklukkan Sorong dengan aku. Ayo taklukkan Bintuni dengan aku. Ayo taklukkan Manokwari, Pulau Babu. Taklukkan dengan aku. Saya nggak tahu, buat engkau pasti ada yang spesifik. Tuhan bicara, ayo muridkan 1000 pemusik di Indonesia yang memegang kecapinya dan akan mengalahkan binatang itu. Ayo nginjil di jalan-jalan dan aku akan menyertai engkau dengan tanda kesembuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. The whole story, inti kisah Alkitab, saudara, dimulai dengan kejadian betapa dia menciptakan manusia dengan hubungan bapa dan anak. Alkitab berkata bumi dan semua isinya itu adalah milik Tuhan. Tapi ketika dia nyiptain Adam, dia berkata, Adam,
kelola bumi, taklukkan bumi. Dia berbagi otoritas dengan Adam. Sekali lagi saya ulang ya. Ayat Alkitab berkata bumi dan segala isinya milik Tuhan. Tapi ketika dia ciptakan Adam, dia duduk bersama, dia ngobrol, dia ngomong gini, Adam, taklukkan bumi, kelola bumi. Seperti yang kamu sebutkan, ini namanya apa binatang ini? Demikianlah namanya. Jadi nama binatang dari mana? Dari Adam, bukan dari Tuhan, dari Adam. Dia berbagi otoritas dengan anaknya. Dia berbagi pekerjaan dengan anaknya. Dia berbagi kewenangan dengan anaknya. Dan kalau engkau anaknya, saya anaknya, maka dia mau berbagi otoritas atas bumi ini dan semua isinya dengan saya dan saudara. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Ada banyak orang ada di gereja, tapi hatinya nggak pernah kembali ke Bapa. Sejujurnya trauma saya, pengalaman saya fatherless, saudara, yang saya sering saksikan, membuat saya ini agak susah ketemu Bapa. Agak susah berjumpa dengan Tuhan dengan pribadi sebagai Bapa. Karena Papa versi yang saya kenal dari masa kecil sampai saya menjadi dewasa, cuma Bapak yang provide. Saya tidak pernah ketemu Bapak yang hangat, yang ketika saya make a mistakes dia berkata, it's fine, ayo bangun, I will help you. Saya tidak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah. Ayah saya tidak pernah duduk dengan saya, daydreaming dengan saya, ngimpiin seperti dia berdiri dengan Abraham berkata, lihat bintang, mulai ngayal tentang masa depan. Sebenarnya saya tidak pernah dengan papa saya ngobrol dan menghayal masa depan. Itu membuat saya awkward sebenarnya awalnya untuk punya hubungan Bapak anak dengan Tuhan. Tapi makin kemari saya bersyukur dia bukakan dan terus bukakan. Mari sembah, mari sembah, mari sembah.